Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Emi Hanayoshi dalam kelas Pyro. Di sini kita akan membahas mengenai model-model di dalam Pyro. Di sini kita mencari tahu tentang model probabilistik di dalam Pyro, fungsi dari model Pyro, dan parameter random di dalam Pyro. Model probabilistik di Pyro ditetapkan sebagai model function Python, ya, yang menghasilkan data yang diamati dari variabel laten menggunakan fungsi primitif khusus yang perilakunya dapat diubah oleh internal Pyro bergantung pada tingkat komputasi yang tinggi yang dilakukan. Secara khusus, potongan matematika yang berbeda dari model dikodekan melalui pemetaan. Jadi variabel acak laten n pyro.sample mengamati variabel acak, yaitu ada pyro.sample. Jadi dengan argumen kata kunci ops, parameter yang dapat dipelajari yaitu pyro.param dan pyring manager, ya, kita bisa lihat di konteks di pyro.plot. Contoh model itu adalah regresi linear kemungkinan maksimum, ya. Jika kita melihat rumus untuk memprediksi regresi linear sebagai Python, kita mendapatkan rumus sebagai berikut. Untuk membangun menjadi model probabilistik penuh untuk kumpulan data, kita perlu membuat koefisien dan alfa, regresi beta, i, dan parameter yang dapat dipelajari dan menambahkan pengamatan di sekitar rata-rata yang diprediksi. Kita dapat menggunakan primitif Pyro yang diperkenalkan dan memvisualisasi model yang menggunakan pyro.render model. Ya, sebagai berikut pyro.render modelnya. Jadi plot di atas tidak menunjukkan parameter model AB, A, BA, BR, BAR, dan sigma. Kita dapat mengatur render param sama dengan true untuk merender parameter model. Nah, di sini juga ada model probabilistik dari Pyro yang ops normal tadi. Argumen render distribution kita set sebagai true, di mana akan menunjukkan batasan pada parameter. Misalnya, sigma adalah standar deviasi yang seharusnya non-negatif. Dengan demikian, batasannya ditampilkan sebagai sigma greater than, atau lower bound-nya sama dengan 0,0. Mempelajari parameter model sederhana akan membentuk estimasi kemungkinan maksimum dan menghasilkan estimasi titik dari koefisien regresi. Sebaliknya, pendekatan Bayesian sepenuhnya akan menghasilkan estimasi ketidakpastian atas kemungkinan nilai parameter yang berbeda serta prediksi model. Contoh dari regresi kemungkinan maksimum ke regresi Bayesian. Untuk membuat model regresi linear Bayesian, kita perlu menentukan distribusi sebelumnya pada parameter. Dan ini adalah distribusi probabilitas yang mewakili keyakinan dari kita untuk mengamati data apapun yang memiliki nilai wajar untuk menambahkan parameter skala acak yang mengontrol kebisingan pengamatan. Nah, mengekspresikan model Bayesian untuk regresi linear di Pyro itu sangat intuitif. Jadi kita cukup mengganti setiap pernyataan pyro.param dengan pernyataan pyro.sample yang dilengkapi dengan objek distribusi Pyro yang menjelaskan keyakinan sebelumnya tentang setiap parameter. Berikut contoh dari penggantian pyro.param menjadi pyro.sample. Baik, demikian pembahasan materi mengenai models in Pyro. Sampai berjumpa di video selanjutnya.